Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebagaimana yang telah kita janjikan, malam hari ini kita akan memasuki tafsir surat yang baru, yaitu surat Asy-Syams. Dan sebelumnya kita akan membaca surat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Juga para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jas merah. Apa itu? Sebuah istilah yang populer. Yang itu adalah merupakan kependekan dari jangan sekali-kali melupakan dan menurut sebagian kalangan meninggalkan. Jadi ada dua terjemahan, ada dua versi terjemahan. Ada yang mengatakan jas merah itu artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, dan ada yang mengatakan jas merah itu artinya jangan sekali-kali apa tadi? Melupakan sejarah. Sejarah ada untuk diambil pelajarannya. Sejarah ada untuk diambil pelajarannya. Dan sejarah itu bisa berbicara tentang orang-orang yang baik dan juga bisa berbicara tentang orang-orang yang buruk. Sejarah orang yang baik contohnya adalah sejarah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah orang yang buruk contohnya sejarahnya siapa? Abu Jahal, Fir'aun, kemudian Namrud, Abu Lahab, dan orang-orang buruk yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Yang kita perlukan itu sejarahnya orang yang baik apa orang yang jahat? Mana yang kita perlukan? Yang baik apa yang jahat? Yang baik. Berarti nggak perlu kita baca sejarahnya Fir'aun gitu. Perlu. Perlu ya? Dua-duanya. Kalau nggak perlu, kenapa Fir'aun itu diceritakan di dalam Al-Quran? Ya. Loh, untuk apa Ustadz? Kenapa nggak cukup kita membaca sejarahnya orang-orang yang baik? Kenapa kita perlu juga membaca sejarahnya orang-orang yang jahat? Sejarahnya orang-orang yang baik kita baca untuk bisa kita teladani, kita tiru. Sedangkan sejarahnya orang-orang yang jahat kita baca untuk kita ambil pelajarannya agar kita tidak melakukan hal yang serupa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Tidak pantas, tidak layak, tidak boleh bagi seorang mukmin tersengat binatang yang berbisa dari lubang yang sama. Atau bahasanya kita tidak pantas terperosok ke dalam lubang yang sama. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan mukmin gak pantas seperti itu.
Maka seandainya seorang mukmin membaca sejarah tentang orang-orang yang jahat, tentang orang-orang yang tidak baik, maka dia membacanya bukan sekedar untuk menambah wawasan, untuk menambah wacana tentang sejarah, bukan. Akan tetapi dia membaca sejarah tersebut, seandainya yang dibaca adalah sejarah orang-orang yang tidak baik, maka dia, jangan sampai saya terjerumus kepada kesalahan yang sama seperti si fulan. Sejarah adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita baca. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa sejarah juga dipenuhi oleh kepentingan orang-orang yang mendompleng sejarah tersebut. Sehingga tidak sedikit fakta-fakta sejarah yang diapakan? Yang dimanipulasi. Dan kita menjadi seorang mukmin tidak boleh terlalu lugu. Sebagai seorang mukmin, kita harus cerdas ketika membaca sejarah. Bahwa sejarah seringkali ditulis oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Sehingga mereka menyelewengkan fakta sejarah. Gara-gara ulah oknum tersebut, seorang pahlawan bisa berubah menjadi apa? Penjahat. Atau sebaliknya, seorang penjahat bisa berubah menjadi pahlawan. Maka ketika kita membaca sejarah, kita harus membacanya dengan penuh kecerdasan dan kehati-hatian. Apalagi seandainya kita membaca sejarah yang terindikasi atau bahkan sudah terbukti dimanipulasi. Maka kita harus cerdas ketika membaca sejarah tersebut. Wah Ustaz, berarti ya kita ini perlu hati-hati. Iya. Akan tetapi kita sebagai umat Islam perlu berbangga, perlu tenang. Kenapa? Karena kita juga memiliki buku yang di dalam buku tersebut termaktub fakta-fakta sejarah yang tidak mungkin dimanipulasi. Buku apa itu? Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita pengen tahu sejarah yang tidak mungkin salah, terutama ya sejarah-sejarah sebelum apa? Sebelum Al-Quran diturunkan. Kalau sejarah Indonesia ya nggak ada mungkin dalam Al-Quran. Maksud saya adalah sejarah tentang apa yang terjadi di masa-masa yang lampau. Sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Fakta-fakta sejarah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan seluruh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran telah terjamin kebenarannya dan tidak mungkin salah. Dan kita harus meyakini itu. Di dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 42. Surat apa? Fussilat ayat 42. Allah subhanahu wa ta'ala ketika membahas tentang Al-Quran, Allah berfirman, La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran ini tidak akan pernah didatangi oleh kebatilan dari depan maupun dari belakang. Apa maksudnya? Al-Quran tidak pernah kedatangan apa tadi? Kebatilan. Kebatilan itu apa toh? Batil. Batil itu apa artinya? Ya salah, jelek. Segala sesuatu yang sifatnya apa? Negatif. Al-Quran ini tidak pernah kedatangan kebatilan dari depan sampai belakang. Dari depan maupun dari belakang. Apa maksudnya? Para ahli tafsir mengatakan Al-Quran ini tidak akan pernah bisa dimanipulasi. Konon ada seorang pada zaman dahulu terkenal sekali. Kalau nulis itu indah banget. Seorang kaligrafer. Ya, menulis halusnya itu indah sekali. Maka
dia pun datang mengambil salah satu kitab suci agama. Suatu agama. Agama Yahudi kitab sucinya apa? Taurat. Dia ambil Taurat, kemudian dia salin itu Taurat dengan tulisan yang sangat indah. Tapi ketika lagi nulis itu dia iseng. Di tengah-tengah ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Kemudian dia tulis lagi, tambahi lagi, kurangi lagi. Setelah selesai, kemudian dia hiasi dengan hiasan yang sangat indah. Setelah itu kemudian dia datang ke salah satu raja. Kemudian dia katakan, wahai raja, saya sudah salin. Kalau bahasa sekarang di fotokopi ya. Kalau zaman dahulu belum ada fotokopi. Jadi kalau kita pengen buku, pada zaman dahulu, kalau kita pengen buku, kita datang kepada para penulis tadi. Tolong saya difotokopikan. Maksudnya apa difotokopi? Ditulis ulang. Iya nek padane selembar rong lembar. Seandainya yang minta difotokopi itu adalah buku. Kandel semene 15 jilid. Priwe jajal. Ya. Jadi dia katakan, oh saya sudah tulis ulang kitab suci agama Anda. Dan saya sudah tulis dengan tulisan yang sangat indah. Aku persembahkan salinan dari kitab suci Anda ini kepadamu. Maka kemudian raja itu dia buka, bagus sekali tulisannya, indah banget, lebih indah daripada cetakan yang lama. Ini cetakan yang apa? Cetakan yang baru. Ya, sini bendahara kasih hadiah kepada penulis ini. Dikasih duit banyak banget. Dia keluar dengan ketawa ketiwi. Sudah dimanipulasi malah dapat apa? Hadiah. Kemudian dia ambil kitab suci agama yang lain. Dia ambil Injil. Kemudian dia tulis ulang dengan tulisan yang sangat indah. Dan sama kasusnya. Dia apai tadi? Ditambahi, dikurangi, ana sing dibusek, ana sing dirubah dan seterusnya. Kemudian dia datang ke raja yang lainnya. Seorang raja Nasrani. Kemudian dia persembahkan, wahai raja, ini saya barusan nulis kitab suci Anda. Saya menghabiskan waktu sekian bulan. Malam-malam saya tulis dan berusaha saya tulis seindah-indahnya. Maka raja itu mengambil, kemudian dia periksa. Bagus sekali. Wahai bendahara kerajaan, kasih ini uang yang banyak. Kasih. Berarti tinggal apa yang belum? Al-Quran. Dia ambil Al-Quran. Kemudian dia tulis ulang Al-Quran itu. Dan sama dia lakukan seperti yang dia lakukan kepada kitab-kitab suci yang sebelumnya. Dia tambahi, dia kurangi. Kemudian dia datang kepada seorang raja muslim. Wahai raja, aku sudah menulis Al-Quran dengan tulisan yang sangat indah. Maka kemudian diserahkan kepada sang raja. Buka, dipanggil para ulama. Wahai para ulama Islam, tolong. Ini buku Al-Quran ini kalian cek terlebih dahulu. Akhirnya para ulama ngecek, baru berapa halaman, ketemu. Wahai raja, ini ada kesalahan di sini. Buka lagi, wahai raja, ada kekeliruan di sini. Sampai semuanya terbongkar semuanya. Bukannya dapat hadiah, malah apa? Malah dihukum oleh raja tersebut. Dan orang ini bukan orang yang beragama. Maka begitu dia menemukan fakta Al-Quran satu-satunya kitab yang tidak mungkin dimanipulasi, akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Bahwa Al-Quran ini dijaga adalah merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran ini tidak akan pernah dimanipulasi sampai kapanpun juga. Ini Allah tegaskan dalam surat apa tadi? Fussilat ayat 42.
Kenapa Al-Quran itu tidak mungkin dimanipulasi dan seluruh apa yang ada di dalamnya itu pasti benar? Karena Al-Quran ini bersumber dari sumbernya kebenaran. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap muslim, apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran, entah itu berupa sejarah, entah itu berupa hukum, entah itu berupa aturan, apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran tidak mungkin salah. Dan ini prinsip dasar yang harus kita pegang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 147. La ya'tihil batilu. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu sumbernya dari siapa? Dari Allah. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu sumbernya dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali kalian termasuk menjadi orang-orang yang ragu akan kebenaran tersebut. Jadi isinya Al-Quran semuanya benar. Dan inilah salah satu sumber kekuatan umat Islam. Kenapa umat Islam dari dahulu kuat? Salah satu penyebabnya adalah karena mereka memegang prinsip tersebut. Sehingga umat Islam saat itu, apa kata Al-Quran? Mereka sami'na wa ata'na. Kemudian melemah bersamaan dengan melemahnya keyakinan mereka terhadap prinsip itu. Makanya Al-Quran ini sumber kekuatan. Satu ayat saja dinodai bisa membangkitkan orang se-Indonesia. Cuma satu ayat. Padahal kadang-kadang mungkin yang bangkit-bangkit itu mungkin juga kadang-kadang sholatnya ya ambo. Pokoknya dengar Al-Quran dinodai langsung apa? Nah. Padahal Allah alam, mungkin kadang, ya mungkin saja ada di antara mereka yang sholatnya masih bolong-bolong. Tapi begitu dengar Al-Quran dinistakan, cuma satu ayat padahal. Padahal Al-Quran ada berapa ayat? Ada ribuan ayat. Jadi Al-Quran adalah merupakan sumber, salah satu di antara sumber kekuatan kaum muslimin. Makanya musuh-musuh Islam, mereka berkepentingan untuk melunturkan prinsip itu. Dijadikan umat Islam tidak percaya lagi dengan apa? Al-Quran. Ada salah satu tokoh mereka, ya, mengeluarkan tweet. Apa tweet? Kicauan. Kicauan di salah satu Twitter dia mengatakan ketika bercerita atau mengomentari kisahnya kaum Nabi Lut. Namanya apa? Sodom. Ya, bangsa apa? Sodom. Ketika dia berkomentar baca kisahnya Nabi Lut yang ada di mana? Yang ada di Al-Quran, katanya kisah Sodom itu kan diadopsi oleh Al-Quran dari kisah yang serupa dalam agama Yahudi. Jadi menurut dia Al-Quran itu kopas. Apa kopas? Copy paste. Ya. Copy paste dari orang Yahudi. Dan kita juga tidak tahu kisah itu benar historis atau tidak. Kisah itu benar historis atau tidak. Kira-kira apa maknanya? Kita ini tidak tahu apakah kisah itu benar-benar ada atau tidak. Alias orang ini sedang berusaha menanamkan keraguan di dalam diri umat Islam bahwa tidak setiap kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar. Dan perkataannya mirip sekali dengan perkataannya orang-orang kafir dahulu yang Allah rekam di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 31. Wa idza tutla alaihim ayatuna, seandainya dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza. Kami pernah dengar
apa yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Kami juga bisa menyampaikan seperti itu. In hadza illa asatirul awwalin. Itu tidak lain cuma dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Mirip banget ya. Mirip sekali seperti apa yang dikatakan oleh tokoh tadi. Mereka gak percaya, berusaha untuk membuat keraguan di dalam diri umat Islam bahwa tidak semua kisah yang ada dalam Al-Quran itu benar. Dan ini adalah pemahaman yang sengaja ditanamkan kepada umat Islam supaya mereka ragu lagi dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa dia sampai seperti itu? Karena dia pengen membela LGBT. Pengen membela apa? LGBT. Apa sih LGBT? Wis gampang ya, lanang seneng lanang, wadon seneng wadon sih gue. Daripada angel-angel menerjemahkan apa? LGBT. Jadi kalau nikah itu ya menurut mereka ya bukan Adam dan Hawa. Kalau Adam kan laki-laki, Hawa apa? Perempuan. Jadi menurut mereka mungkin Adam dan Asep gitu ya mungkin ya. Hawa sama siapa gitu ya. Jadi demi hanya untuk membela LGBT itu, kemudian dia sampai berani meragukan isi dari apa? Al-Quran. Bahkan dia pernah mengatakan, dia masih di tweetnya dia. Dia mengatakan, sekali lagi saya ulang. Jika benar Tuhan mengazab Sodom karena LGBT. Jadi dia kan masih ragu ya. Kayaknya memang gak percaya. Bukan masih mungkin gak percaya ya. Kalau memang benar Allah mengazab, menyiksa Sodom karena LGBT, kenapa dia tidak mengazab negeri-negeri yang menolerir LGBT sekarang? Kenapa kata dia? Jadi kalau memang kaum Sodom itu diazab karena LGBT, karena laki-laki senang apa? Laki-laki. Kenapa negara-negara yang melegalkan LGBT sampai sekarang tidak diazab? Ini berarti kan kayak apa? Nantang. Dan sekali lagi subhanallah, tadi saya baru baca-baca Al-Quran. Ayat yang tadi saya baca, surat apa tadi? Al-Anfal ayat 31. Subhanallah. Ayat 32. Berarti Al-Anfal ayat berapa? 32 bunyinya, mari kita dengar bareng-bareng. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika. Mereka, orang-orang kafir berkata, ya Allah, seandainya memang apa yang disampaikan oleh Nabi ini benar-benar bersumber darimu. Benar-benar bersumber darimu. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Maka hujankanlah batu dari langit kepada kami. Awi'tina bi'adzabin alim. Atau timpakanlah azabmu yang pedih kepada kami. Apa ini? Nantang. Subhanallah, pas banget ya. Jadi mereka, orang-orang kafir pada zaman dahulu, ketika dibacakan ayat Al-Quran, mereka katakan, nah ini cuma dongeng. Kami gak percaya. Kalau memang itu benar-benar darimu ya Allah, dan kami ingkar, maka turunkanlah siksaan sekarang juga. Terus dijawab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat selanjutnya, berarti ayat berapa? Berapa? 33. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung timpakan azab kepada mereka? Jawab Allah apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah sekali-kali menyiksa mereka selama engkau wahai Muhammad masih ada di antara mereka. Jadi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala enggak turunkan azab saat itu? Karena Nabi Muhammad masih hidup di antara mereka. Loh, kalau Rasul sudah meninggal bagaimana? Allah lanjutkan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan timpakan azab kepada mereka selama ada di antara mereka yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuan jawabannya. Allah bukan tidak mengazab bangsa-bangsa itu, tapi Allah belum mengazab. Kenapa tadi alasannya?
Masih ada di antara bangsa itu yang beristighfar kepada Allah. Bangsa-bangsa yang melegalkan LGBT itu, di antara mereka ada nggak umat Islam? Ada. Mayoritas apa minoritas? Minoritas. Mereka masih beristighfar, mereka masih minta ampun, mereka masih sholat. Oleh karena itulah azab belum diturunkan kepada bangsa tersebut. Berarti seharusnya mereka berterima kasih atau tidak? Berterima kasih. Bukan malah mengusir umat Islam dari negaranya. Kan aneh bin ajaib. Umat Islam yang masih sholat, yang masih puasa, yang masih zakat, yang masih berzikir, yang masih beristighfar, berada di dalam negara mereka. Alhamdulillah dengan karunia dari Allah, bangsa tersebut tidak disiksa habis oleh Allah. Lantaran masih ada yang beristighfar di antara mereka. Tahu-tahu malah memprovokasi, nggak boleh umat Islam masuk ke negara mereka. Ini pola pikir yang bagaimana ini? Ya. Jadi kembali kepada sejarah. Bahwa Al-Quran menyebutkan sejarah banyak bangsa. Dan salah satu sejarah yang disebutkan di situ adalah apa yang nanti akan kita baca dalam surat Asy-Syams. Sejarah bangsa apa? Jujur. Dibaca maning. Kadzabat Thamudu bitawwaha. Bangsa apa? Thamud. Salah satu kisah yang disebutkan secara rapi di dalam Al-Quran adalah kisah sebuah bangsa namanya bangsa Thamud. Bangsa Thamud adalah salah satu bangsa yang punya kelebihan hebat dibandingkan bangsa-bangsa yang lainnya. Mereka sangat terkenal keahlian mereka di dalam arsitektur. Makanya sampai sekarang mereka punya peninggalan istana-istana pencakar langit istilah sekarang. Ya. Mereka bikinnya di mana? Gunung. Gunung apa? Gunung Slamet? Bukan. Gunung yang terbuat dari batu. Gunung cadas. Gunung itu mereka ukir. Ngukir apa? Gunung. Jadi jenengan bayangkan gunung apa? Slamet berubah menjadi apa? Batu. Kemudian diukir gunung itu jadi rumah. Kira-kira wonge gedene sepira? Orangnya kira-kira besarnya seperti apa? Tatahnya seperti apa? Palune kayak ngapa? Jajal. Dan itu handmade. Pakai apa? Pakai tangan. Jadi jangan dipikir pakai apa jenenge? Apa itu? Senso, udah senso. Kayak lo sing alat sing dong 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 itu apa namanya itu? Mana kontraktor di sini? Beko? Bego apa beko apa beko? Jadi jangan dipikir alatnya itu kayak sekarang. Ya, tinggal megang apa namanya? Setir, dok 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 mukul gitu. Enggak, manual pakai tangan. Bikin istana di gunung bebatuan pakai tangan manual. Dan sampai sekarang masih ada. Sudah berapa tahun gue? Ribuan tahun. Kisahnya ini kan disebutkan di dalam Al-Quran. Dan mereka adalah bangsa yang kedatangan Nabi siapa? Aduh, priwe sejarah iki. Kedatangan Nabi siapa? Nabi Saleh. Nabi siapa? Nabi Saleh. Ya. Nabi Saleh itu sudah sekian ribu tahun yang lalu. Ya, tepatnya kita nggak tahu berapa ribu tahun yang lalu. Sampai sekarang rumah istana yang ada di gunung-gunung cadas itu masih ada sampai sekarang. Ya. Nanti jenengan kalau memang penasaran coba searching. Tanya sama Mbah apa? Tanya sama Mbah Google ya. Masukkan istana bangsa apa?
Tsamud. Ya. Saya kopikan di sini, cuman lupa saya nggak minta slide, ya, nggak minta proyektor, saya lupa. Ya. Jadi memang bagus banget. Dan ajibnya itu adalah di mana? Di gunung. Jadi teknologinya atau keahlian mereka sangat maju. Cuman sayangnya, karena keahlian, karena kekuatan fisik mereka, kepintaran mereka, mereka kemudian lupa daratan. Merasa sudah superior, merasa sudah adikuasa. Ya. Akhirnya ketika didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Saleh, ya, Allah ceritakan dalam surat Asy-Syams, kadzabat Tsamudu bitawwa. Penduduk Tsamud mereka mendustakan para rasul atau rasul yang diutus kepada mereka dengan kekeras kepalaan mereka. Mereka sudah melampaui batas. Apa yang dilakukan? Yaitu nanti ceritanya. Kalau kita sudah sampai ayat berapa itu? Kadzabat Tsamud bitawwaha, itu adalah ayat yang ke-11. Ya, ayat ke-11 sampai ayat yang terakhir wala yakhafu uqbaha, itulah cerita tentang kaumnya Nabi Tsamud alaihi salam. Itulah yang kemudian menyebabkan kita mengawali kajian ini dengan jas merah. Apa tadi jas merah? Jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Sebelum kita tutup, kemarin banyak yang nggak datang ya pada pertemuan yang lalu. Makanya tadi maghrib saya nggak langsung praktek. Karena banyak yang Karena banyak yang kemarin nggak datang. Pada pertemuan yang lalu kita membahas satu ibadah, satu sunnah Rasul, yaitu apa? Kunut nazilah. Kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu adalah doa yang dibaca di sholat 5 waktu, di rakaat yang terakhir setelah apa? Setelah ruku. Itu namanya kunut nazilah. Kunut nazilah ini dianjurkan ketika kaum muslimin ditimpa musibah yang besar. Apalagi seandainya sudah ada anjuran dari pemerintah. Dan memang sudah keluar anjuran dari pemerintah sudah agak lama dari Kementerian Agama menganjurkan agar kita kaum muslimin mempraktekkan kunut nazilah yang memang aslinya disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah mendoakan supaya kaum muslimin yang tertindas di banyak tempat, di Suriah, di Aleppo terutama, kemudian di Burma, ya, suku Rohingya, kemudian juga di Palestina, di Yaman, dan banyak sekali di tempat-tempat di negeri kaum muslimin yang tertindas. Kita doakan supaya mereka mendapatkan bantuan, pertolongan, diselamatkan dari Allah, dan supaya orang-orang yang menindas mereka dihancurkan, diazab, diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Inti dari doa kunut nazilah, dan ini dibaca dalam sholat 5 waktu. Tadi sebenarnya maghrib saya sudah mau praktek, tapi waduh, gombok anak sing subhanallah. Kunutnya kok subuh tuh. Isya kok kunut. Nah, saya khawatirnya seperti itu. Ya, karena mungkin ada yang belum tahu, maka saya undur ke sholat Isya dan juga di sholat-sholat yang lainnya insyaallah. Ini pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, insyaallah kalau tidak ada halangan saya akan menyampaikan kajian pengajian umum di Masjid Utsman bin Affan. Mana ini? Pasar Segamas. Ya, di komplek Pasar Segamas dengan tema terorisme bukan Islam. Apa? Terorisme bukan Islam. Saya rasa ini pas momennya. Ya. Karena yang membantai saudara-saudara kita bukan kaum muslimin kan? Terorisme bukan Islam. Dan Islam bukan terorisme. Ya. Ini yang insya Allah akan kita bahas pada hari Ahad. Tanggal 25 Desember. Tanggal berapa? 25 Desember.
jam 9 pagi, sekitar jam 9 pagi. Ya, jadi jangan nanti jam 09.00 ini nembe mlebu jam 09.30. Sekitar jam 9 pagi sampai selesai. Menjelang zuhur insyaallah sudah selesai. Terorisme bukan Islam, Islam bukan terorisme. Pada hari Ahad tanggal 25 Desember di Masjid apa? Utsman bin Affan, Komplek Pasar Segamas dekat Polres Purbalingga, jam 9-an. Jangan jam 9. Jam apa? Jam 9-an insya Allah. Masih ada waktu bro? Masih? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Masih ada beberapa menit. Gak ada? Taib. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.